Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun malam, dimanapun Ibu berada dan kapanpun Ibu menyaksikan. Nah, pada saat ini kami akan mempresentasikan pitching deck dari produk kami, yaitu Bara Asri, inovasi pengusir nyamuk organik dari limbah kulit jeruk dan arang yang ramah kesehatan, minim asap, dan menghadirkan aroma terapi yang alami. Sebelum memasuki pembahasan produk lebih dalam, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Najwa Zaskia dengan NPM 2401301088 dan saya dari Prodi Akuntansi, serta di sini saya berperan sebagai CEO dan CFO, serta terdapat tim saya. Perkenalkan, nama saya Fatul Nur Aini, NPM 23136030. Di sini saya sebagai CEO atau Kepala Bagian Operasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadani Fardiansyah Ramadan dengan NPM 2303601095. Di sini saya berperan di PT saya sebagai CMU. Nah, ini merupakan produk kami, yaitu Bara Asri. Dapat dilihat untuk ilustrasinya ada di sebelah kanan. Nah, Bara Asri sendiri ini merupakan solusi pengusir nyamuk yang efektif, murah, dan ramah kesehatan bagi keluarga serta pelaku bisnis outdoor. Produk ini dibuat dari 100% bahan organik hasil upcycling, yaitu dari limbah kulit jeruk serta arang. Untuk arangnya sendiri, kami memakai residu arang, yaitu untuk arang bubuknya. Serta produk ini juga didesain dalam bentuk kerucut berukir batik dengan ujung lancip supaya produknya ini mudah untuk dibakar. Produk kami menjawab beberapa permasalahan yang ada di masyarakat. Salah satunya yaitu dari keluarga prasejahtera yang sangat bergantung pada obat nyamuk bakar spiral kimia karena harganya yang murah. Namun sayangnya asap pekat dari obat nyamuk bakar ini sangat beracun serta dapat memicu gangguan pernafasan akut atau ISPA, terutama pada kelompok yang rentan seperti kelompok lansia serta anak-anak. Nah, selain itu, obat nyamuk bakar ini sebenarnya memiliki substitusi lain atau pengganti lain seperti obat nyamuk elektrik atau diffuser essential oil. Nah, kedua produk ini memang tanpa asap. Namun, kekurangannya harganya ini tidak terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah dan cukup membebani tagihan listrik mereka karena baik obat nyamuk elektrik maupun diffuser essential oil ini sangat bergantung pada ketersediaan listrik. Selain itu, kami mengangkat permasalahan dari beberapa kafe berkonsep outdoor atau kafe glamping. Nah, ini sering kehilangan pelanggan akibat nyamuk. Apabila mereka menggunakan spiral biasa, akan merusak estetika tempat usaha mereka dan baunya akan mengganggu kenyamanan pengunjung. Berikut merupakan analisis ECP, yaitu analisis segmenting, targeting, serta positioning dari produk kami. Meskipun yang diminta hanyalah segmenting dan targeting, kami mencoba untuk memasukkan positioning karena segmenting dan targeting ini merupakan bagian dari analisis STP. Kita akan bahas dulu untuk yang analisis segmen atau segmenting, di mana untuk segmenting sendiri terdapat geografis, demografis, psikografis, serta behavior. Untuk geografis sendiri kami menargetkan customer di daerah Jawa Timur yang rumahnya ini dekat sawah, kebun, atau perairan. Kemudian untuk demografis sendiri kami menargetkan masyarakat kelas menengah ke bawah dan kafe-kafe glamping. Kemudian untuk psikografi sendiri kami menargetkan konsumen yang sadar bahaya ISPA tapi budgetnya masih terbatas. Selain itu untuk kafe sendiri kami menargetkan kafe-kafe yang peduli terhadap estetika. Nah, untuk behaviornya sendiri kami menargetkan customer dengan pengguna rutin obat nyamuk bakar yang mencari alternatif yang lebih sehat. Untuk targeting sendiri, kami menargetkan B2C dan B2B. Untuk B2C sendiri, segmen utama kami atau target customer kami yang utama adalah keluarga rumah tangga menengah ke bawah yang biasanya membeli obat nyamuk spiral karena harganya murah, namun terganggu dengan asap kimia yang dihasilkan oleh obat nyamuk bakar spiral ini. Untuk B2B sendiri, kami menargetkan pemilik kafe outdoor atau glamping serta restoran semi terbuka yang membutuhkan pelindungan anti nyamuk yang estetik. Karena untuk produk kami sendiri, selain bermanfaat untuk mengusir nyamuk alami, serta produk kami ini memiliki bentuk yang cukup estetik. Selanjutnya, pastinya kurang apabila kami hanya menganalisis STP saja. Di sini kami menganalisis kompetitor-kompetitor kami, di mana ini terdapat baygon obat nyamuk bakar, kemudian juga ada obat nyamuk bakar yang dari listrik itu, ini dari HIT, serta ada obat nyamuk
liquid elektrik ini dari Baygon, serta obat nyamuk semprot ini dari Baygon maupun HIT, serta ada diffuser essential oil pengusir nyamuk. Nah, untuk indikatornya sendiri kami memilih indikator seperti harga, kesehatan, fleksibilitas, seperti bebas listrik, serta dari bahan bakunya dan juga kemudahan akses pembeliannya. Nah, untuk harganya sendiri kami menang di harga yang affordable atau cukup terjangkau meskipun tidak semurah dari obat nyamuk spiral biasa, namun untuk perbedaan harganya hanya 1.000-2.000 saja. Sementara untuk kompetitor lainnya seperti Hitmat, Baygon Diffuser, serta Baygon maupun Hit obat nyamuk semprot serta essential oil ini masih cukup mahal. Kemudian di bidang kesehatan kami tergolong aman karena produk kami ini minim asap serta untuk asapnya sendiri tidak berasal dari bahan kimia yang berbahaya. Kami untuk asapnya sendiri bagaimana bisa mengusir nyamuk karena bahan-bahan yang ada dalam produk kami ini adalah kulit jeruk, kemudian ekstrak serai, serta ekstrak cengkeh yang memang nyamuk-nyamuk ini kurang suka dengan bebauan bahan-bahan alami tersebut. Nah, untuk produk-produk lain ini masih dibilang cukup berbahaya selain dari diffuser oil alami karena memang mereka berasal dari bahan-bahan alami namun kekurangannya harganya mahal. Untuk fleksibilitas sendiri yaitu terkait dengan bebas listrik, kami menang di bagian kami tidak membutuhkan listrik, jadi hanya bakar saja seperti obat nyamuk bakar biasa, cukup dibakar, tidak perlu memakai listrik. Nah, di sini yang setara dengan produk kami ini adalah Baygon obat nyamuk bakar spiral serta dari Baygon maupun Hit obat nyamuk semprot. Selain itu untuk bahan baku kami menang dalam hal organik karena bahan baku kami ini diantara lain adalah arang, kemudian seperti bahan-bahan pengusir nyamuk yang saya tadi sebutkan, serta tambahan dari tepung jigat yang sering dipakai untuk pembuatan dupa. Nah, untuk bahan baku sendiri ini kami cukup sama seperti diffuser oil, kami menggunakan bahan-bahan organik. Nah, untuk kemudahan akses sendiri, kami masih dalam proses pengembangan karena kami bukanlah sebuah produsen yang besar, kami masih produsen rumah tangga, maka kami hanya menargetkan dari warung-warung serta dari selling ke B2B saja. Nah, untuk dalam hal ini kami kalah dari Baygon, Hit, dan lain-lain seperti itu. Selain analisis STP serta analisis kompetitor, di sini kami juga mencantumkan analisis TAM-SAMSOM, di mana untuk TAM-nya sendiri kami mengambil jumlah rumah tangga di Indonesia saat ini yang mencapai angka 70 juta rumah tangga menurut data BPS, serta untuk SAM-nya sendiri kami mengambil populasi rumah tangga yang ada di Jawa Timur yaitu sebesar 12 juta rumah tangga sesuai data BPS, serta untuk SOM-nya kami mengambil 1% dari SAM yaitu 1% dari 12 juta rumah tangga yang ada di Jawa Timur untuk tahun pertama operasional. Nah, sebelum masuk ke pembahasan jobs to be done, di sini kami juga menampilkan persona dan juga dapat dilihat di layar sebelah kiri ini terdapat foto dari saya dan juga Ibu Tumini. Ini saat saya mewawancarai Ibu Tumini. Nah, untuk Ibu Tumini sendiri berumur 58 tahun dengan asalnya ini dari Sidoarjo, baik dari lahir maupun saat ini tinggal masih di Sidoarjo. Untuk pekerjaan Ibu Tumini sendiri adalah ibu rumah tangga dengan hobi memasak. Nah, untuk kesibukan Ibu Tumini saat ini yaitu karena Ibu Tumini ini merupakan ibu rumah tangga, maka untuk kesibukan utamanya adalah terkait dengan urusan rumah tangga seperti masak dan membersihkan rumah serta urusan-urusan rumah tangga lain. Nah, di samping urusan rumah tangga ini, beliau juga aktif merawat cucunya sebagai bentuk dukungan kepada anak dan menantunya yang keduanya saat ini tengah bekerja. Nah, untuk masalah yang dihadapi Ibu Tumini ini, karena Ibu Tumini ini tinggal bersama suaminya dan keduanya ini juga sudah sepuh, dapat dibilang sepuh. Nah, Ibu Tumini ini membutuhkan sebuah obat nyamuk yang sehat bagi keluarganya, maksudnya tidak memicu masalah kesehatan yang berbahaya seperti itu. Selain itu karena memang mereka berdua ini beberapa kali juga
mengurus cucunya, dan beberapa kali cucunya ini menginap di rumah Ibu Tumini dan suami. Maka dari itu mereka membutuhkan obat nyamuk yang aman juga bagi cucunya. Nah, namun saat ini mereka masih membeli obat nyamuk bakar spiral karena memang obat nyamuk tersebut yang cukup terjangkau bagi pengeluaran rumah tangga mereka saat ini. Namun masalahnya adalah apabila mereka menggunakan obat nyamuk bakar saat Ibu Tumini menggunakan obat nyamuk bakar tersebut, cucunya ini mulai batuk-batuk dan Ibu Tumini khawatir akan kesehatan cucunya. Maka dari itu, Ibu Tumini membutuhkan substitusi dari obat nyamuk bakar dengan harga yang tidak jauh berbeda atau terjangkau bagi rumah tangga pengeluaran rumah tangga dari Ibu Tumini dan keluarga. Nah, maka dari itu, Mbak Asri ini hadir di mana jobs to be done kami di sini ada beberapa aspek, yaitu functional job, emotional job, serta social job. Untuk social job ini karena kami tidak hanya menargetkan customer dari B2C saja, karena kami juga menargetkan customer dari B2B, maka dari itu kami menambahkan untuk social jobnya ini khusus untuk customer B2B. Nah, untuk jobs to be done untuk aspek pertama yaitu functional job, di mana Bara Asri ini dapat mengusir nyamuk secara efektif tanpa bergantung pada colokan listrik yang pastinya tidak membebani anggaran rumah tangga. Selain itu, untuk aspek kedua yaitu emotional job, bara asri ini dapat memberikan rasa tenang, aman, dan bebas dari rasa bersalah karena tidak meracuni paru-paru dengan asap kimia yang pekat dan memicu ispa. Selain itu, dari aspek sosial jobnya, di sini bara asri dapat meningkatkan citra tempat usaha agar terlihat estetik, berbudaya lokal, dan diakui sebagai bisnis yang peduli akan lingkungan. Selanjutnya, pasti tidak lengkap apabila kami tidak menjelaskan terkait dengan model bisnis atau pendapatan serta peluang pasar kami. Nah, untuk model bisnis dan pendapatan sendiri, kami menggunakan model pisau cukur dan pisau atau razor and blade seperti yang sudah dijelaskan di Wadwani serta B2B subscription. Nah, untuk pendapatan awal kami ini didapat dari penjualan starter kit, ini berupa tatakan gerabah serta produk kami, produk bara asri sendiri. Nah, setelah itu untuk pendapatan utama kami ini berjalan dari recurring income atau pendapatan berulang saat konsumen membeli produk kami atau isi ulangnya atau dari refill kerucut produk obat nyamuk bakar kerucut kami ini secara berkala seperti itu. Kemudian untuk peluang pasarnya di sini kami melihat peluang pasarnya ini cukup masif karena Indonesia kan merupakan negara tropis. Maka dari itu di Indonesia ini cukup banyak nyamuk seperti yang kita alami sehari-hari seperti itu. Nah, di mana kami lihat ada pergeseran tren, di mana masyarakat ini mulai sadar akan bahaya asap kimia, namun memang tidak mampu membeli produk-produk substitusi dari obat nyamuk bakar karena harganya mahal. Nah, dengan saham kami yang sudah kami jelaskan sebelumnya, yaitu target pasar kami yang ada di Jawa Timur, ini mencapai 12 juta keluarga, maka dari itu kami melihat peluang bara asri ini sangat besar untuk masuk ke celah konsumen menengah ke bawah dan industri-industri F&B outdoor seperti kafe-kafe glamping. Nah, selanjutnya ini merupakan keunggulan produk atau usaha kami, di mana dalam poin-poin yang akan kami bahas sendiri, ini merupakan poin-poin dari unfair advantage yang ada dalam link kanvas, namun akan kami jelaskan lebih detail. Nah, yang pertama, untuk bahan baku kami, ini merupakan bahan baku yang organik, serta untuk komposisinya sendiri cukup unik karena kami menggunakan arang. Nah, sebenarnya untuk arang sendiri ini sudah digunakan dalam jumlah yang sedikit dalam obat nyamuk bakar spiral konvensional. Nah, kami menggunakan arang dalam produk kami sebagai bahan baku utama di luar bubuk jikat serta bahan-bahan aromaterapi lainnya. Di mana untuk bahan-bahan dari produk kami sendiri jelas 100% bahan-bahan alami serta gampang untuk didapat, dan juga karena beberapa bahan baku dari produk kami ini merupakan bahan residual, maka untuk harganya sendiri jelas cukup murah. Selain itu,
produk kami ini menawarkan harga yang semurah obat nyamuk spiral di warung dan jelas produk kami bebas listrik namun dengan tingkat keamanan yang lebih. Nah, untuk tingkat keamanan kami ini hampir setara dengan diffuser obat nyamuk. Serta untuk produk kami ini memiliki bentuk yang cukup estetik di mana produk kami mengambil bentuk kerucut seperti buhor dan juga di luarannya itu akan kami ukir. Sebenarnya bukan kami ukir, namun di luarannya itu terdapat ukiran-ukiran batik, di mana ini merupakan sangat ciri khas dari produk-produk Nusantara. Nah, di situ kami ingin membuat produk kami ini memiliki ciri khas Nusantaranya juga, supaya yang pertama jelas estetik dan yang kedua ini merupakan bentuk patriotisme kami terhadap Indonesia, seperti itu. Nah, di sini merupakan prototipe dari produk kami. Untuk bisa dilihat di layar sebelah kiri, ini merupakan gambaran bentuk dari produk kami, di mana produk kami berbentuk kerucut dan di luarannya akan dihiasi dengan batik-batik. Jadi seperti ada ukiran batik begitu. Nah, untuk gambarnya sendiri dibuat oleh kami dengan menggunakan aplikasi Paint 3D. Jadi kami mencoba menggambar sendiri, menggambar digital untuk prototipe produk kami. Nah, selain itu seperti yang sudah saya jelaskan, untuk produk kami ini terdapat pakai starter kit, di mana untuk starter kit sendiri ini terdapat tatakan di bawahnya untuk agar residu-residu yang tertinggal dalam pembakaran produk kami ini tidak menyebar kemana-mana, tidak menyulitkan customer begitu. Di mana ini ada dua pilihan tatakan. Yang pertama terdapat tatakan gerabah dan yang kedua ini tatakan gypsum namanya. Nah, seperti itu. Untuk pembelian tatakan sendiri, ini kami akan membeli dari Shopee karena memang untuk sumber gambar dari produk kami ini kami dapatkan juga dari Shopee. Untuk survei-surveinya sendiri, untuk survei tatakan memang kami lakukan dari Shopee, seperti itu. Nah, di bawah dapat terlihat ini merupakan gambaran saja apabila produk kami terpakai apabila di kafe-kafe dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada produk highlight. Yang pertama itu 100% bahan organik terbuat dari limbah kulit jeruk dan arang batok kelapa. Yang kedua ada eco-friendly product, memanfaatkan limbah melalui konsep ekonomi sirkular. Yang ketiga ada minim asap, pembakaran, modeling yang lebih aman bagi pernafasan. Yang keempat ada aroma, citrus terkait dan peptide, memberikan efek aromaterapi yang menenangkan. Baik, selanjutnya ini merupakan link kanvas dari produk kami. Saya akan menjelaskan satu persatu, mulai dari problem atau masalah, di mana obat bakar spiral di pasaran ini sangat murah, namun asap kimianya ini cukup pekat dan juga beracun, karena memang berasal dari bahan bakunya ini kebanyakan memang dari bahan kimia, serta untuk asapnya ini dapat memicu ispa dan masalah pernafasan lainnya. Sedangkan untuk substitusinya sendiri atau solusi tanpa asapnya ini bisa berupa obat nyamuk elektrik. Biasanya ini harganya mahal dan juga sangat bergantung pada colokan listrik, di mana keluarga prasejahtera ini cenderung memilih obat nyamuk bakar karena harganya yang murah meskipun kurang aman. Selain itu, untuk solusi atau solution, di mana barang asri sendiri atau produk kami ini adalah inovasi obat nyamuk bakar organik yang minim asap, serta kami ini merupakan produk yang mengupcycle atau mengupcycling limbah arang dan kulit jeruk, di mana produk kami ini juga memiliki desain batik dan juga tatakan gerabah soket cekung dengan harga yang terjangkau. Nah, untuk key metrics-nya sendiri, yaitu yang pertama jumlah box bara asri ini berapa jumlah box bara asri yang terjual tiap bulan, serta persentase repeat order dan juga tingkat kepuasan pelanggan baik dari rating, atau review terkait efektivitas produk anti nyamuk kami. Nah, selanjutnya untuk aspek unique value proportions, di sini ada dua. Untuk yang pertama sendiri, obat nyamuk bakar organik hasil upcycling limbah yang 100% bebas listrik, minim asap yang pastinya anti ispa, dan juga dilengkapi wangi relaksasi yang anti mual meskipun mengandung ekstrak jeruk. Di mana kami sadar untuk beberapa produk yang ada di pasaran saat ini, apabila menggunakan ekstrak jeruk ini, untuk ekstrak jeruknya ini sangat kuat hingga membuat mual. Nah, untuk produk kami sendiri, kami akan membuat produk yang komposisinya meskipun di dalamnya terdapat
kulit jeruk namun tetap tidak akan membuat mual seperti itu, karena dari kami dilengkapi juga dengan serai dan juga cengkeh, serta nanti kami akan mengatur komposisinya supaya untuk produk kami ini bebauannya, wewangiannya ini tidak akan membuat mual. Selain itu untuk yang kedua, produk kami ini hadir dengan pilar batik yang estetik serta tatakan gerabah yang aman berupa suket cekung namun dengan harga yang tidak jauh beda dari obat nyamuk bakar konvensional atau obat nyamuk bakar spiral. Nah, untuk unfair advantage-nya sendiri dari kami ini menggunakan bahan dasar arang dan bubuk jikat, di mana bubuk jikat ini memang sering digunakan untuk pembuatan dupa. Serta yang kedua, kami menggunakan limbah kulit jeruk, cengkeh, dan juga serai. Serta produk-produk kami ini bentuknya ini menarik serta estetik dengan ukiran batiknya, seperti itu. Selain itu, untuk channels atau saluran distribusi kami ada beberapa. Untuk B2C sendiri, kami akan fokus ke warung kelontong, pasar, serta e-commerce. Untuk B2B sendiri, kami akan fokus ke arah direct selling, serta sampel-sampel gratis untuk dibagikan ke cafe dan glamping. Selain itu, untuk media sosial, kami menggunakan Instagram, Facebook, TikTok, serta WhatsApp. Nah, untuk customer segmentation sendiri, terdapat dua dari B2C serta B2B. Untuk B2C-nya sendiri, kami fokus ke keluarga menengah ke bawah yang peduli akan kesehatan, serta pastinya memilih produk dengan harga yang terjangkau kan. Nah, untuk B2 sendiri juga kami akan mulai merambah fokusnya ke anak kos yang memerlukan obat nyamuk bakar versi lebih sehat namun tetap terjangkau. Selain itu, dari segmen B2B, kami akan menyasar customer dengan bisnis F&B dan pengelola wisata alam yang butuh pengusir nyamuk estetik namun tetap efektif. Nah, untuk cost structure sendiri atau struktur biaya, di sini ada beberapa seperti COGS atau cost of goods sold, di mana untuk COGS sendiri ini berupa bahan-bahan baku seperti arang bubuk chicken, limbah kulit jeruk, ekstrak serai atau cengkeh, dan lain-lain. Nah, serta untuk kedua, di sini ada kemasan, yaitu berupa kardus kraft dan juga stiker. Untuk operasional sendiri, ini berupa upah tenaga kerja, listrik atau gas, serta biaya-biaya pemasaran. Nah, untuk yang keempat, di sini ada capital expenditure awal, di mana untuk capex-nya kami sendiri, ini adalah desainnya, desain prototype, cetakan selekon, riset, serta beberapa intangible asset. Nah, untuk revenue stream atau arus pendapatan kami, di sini ada beberapa. Yang pertama ada produk utama kami dengan untuk produk utama kami menjual beberapa bentuk penjualan, di mana di sini ada tiga packaging, yaitu untuk penjualan satuan, di mana untuk packaging kami sendiri pasti produknya satuan. Kemudian ada paket isi 3. Jadi nanti dalam satu dus akan berisi 3 produk serta paket isi 6, di mana nanti dalam satu dus ini akan berisi 6 produk. Yang kedua terdapat starter kit. Nah, untuk starter kit sendiri ini berisi paket. Paketnya yang pertama isinya tatakan untuk obat nyamuknya, karena biasanya karena obat nyamuk kami ini berupa arang, maka apabila sudah terbakar habis, maka akan meninggalkan residu. Nah, di mana kami ingin membantu customer yang membeli produk kami supaya residunya ini tidak menimbulkan masalah bagi mereka, sehingga kami juga menjual starter kit berupa ada paket produknya serta tatakannya. Nah, untuk paket ini berisi 3 produk beserta ada tatakan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ketiga terdapat workshop, di mana yang pastinya apabila kami ingin berbisnis dengan B2B, kami tidak hanya menawarkan produk saja, karena pasti untuk kafe-kafe seperti itu tidak terlalu menyukai bentuk kerjasama yang seperti itu. Nah, maka dari itu kami akan membuat pendekatan kepada customer B2B kami dengan workshop, di mana untuk workshopnya sendiri syaratnya adalah pembelian 500 pieces atau fee workshop senilai 500 pieces produk kami gitu. Bisa mereka membeli atau mereka mengirimkan fee sebanyak 500 pieces produk kami. Nah, yang keempat ini kami menjual tatakan gerabahnya satuan, serta yang kelima di sini kami bisa menjual produk custom, di mana apabila customer ini kurang suka dengan wangian jeruk, kami bisa mengganti misalnya dengan lavender, mawar, dan lain-lain. Nah, untuk custom produknya ini juga tidak berupa wangian saja, ini bisa berupa desain. Jadi kami bisa membuat desain yang diinginkan customer, namun untuk desainnya sendiri pastinya akan memakan waktu yang lebih lama karena kami membutuhkan cetakan barunya juga. Nah, untuk cetakannya karena kami menggunakan cetakan silikon, maka kami harus memesan ke produsen cetakan silikonnya dan itu membutuhkan waktu juga. Maka dari itu
kami membutuhkan waktu yang lebih apabila kami menerima custom produk. Nah, untuk custom produk ini memang kami fokuskan, kami akan mengembangkan nanti tidak saat produk kami saat produk kami langsung luncurkan gitu, namun mungkin beberapa waktu setelah peluncuran produk kami seperti itu. Nah, untuk custom produk sendiri rencananya akan kami lebih fokuskan ke arah customer-customer yang membutuhkan souvenir pernikahan seperti itu. Selanjutnya ada strategi marketing. Ada digital marketing, ada community marketing, ada event dan bazar, dan brand positioning. Digital marketing, promosi melalui Instagram, TikTok, dan marketplace untuk memperkenalkan produk serta meningkatkan brand awareness. Yang kedua ada community marketing, menjalin kerjasama dengan komunitas camping, mahasiswa, dan pelaku usaha outdoor untuk memperluas jaringan pemasaran. Ada event dan bazar, mengikuti bazar kampus dan kegiatan UMKM untuk memperkenalkan produk secara langsung kepada konsumen. Brand positioning, menempatkan bara asri sebagai pengusir nyamuk organik yang ramah lingkungan, minim asap, dan memiliki aroma terapi alami. Oke, lanjut slide selanjutnya. Selanjutnya ada future plans. Yang pertama itu ada short term. Memperkenalkan barang asli melalui digital marketing dalam marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Yang kedua, meningkatkan produksi skala kecil menengah dengan memanfaatkan limbah kulit jeruk dan arak secara konsisten. Yang ketiga, adalah menjalin kerjasama dengan komunitas outdoor seperti bazar, kampus, dan UMKM untuk memperluas pasar awal. Yang keempat, adalah mengembangkan branding produk eco-friendly agar dikenal sebagai pengusir nyamuk alam. Selanjutnya ada long term. Yang pertama itu memperluas distribusi ke toko herbal, toko outdoor, dan retail lokal di berbagai kota. Yang kedua yang mengembangkan varian produk baru seperti aromaterapi anti nyamuk dengan bentuk dan aroma berbeda. Yang ketiga yang meningkatkan kapasitas produksi melalui kemitraan dengan pengrajin atau UMKM lokal. Yang keempat yang menjadi bara asli sebagai produk eco-friendly nasional yang memanfaatkan limbah organik secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya ini merupakan harga pokok produksi per satu kerucut bara asri di mana terdapat bahan baku, tenaga kerja, serta overhead. Untuk bahan baku sendiri, kami memakai bubuk arang, bubuk tepung jigat, bubuk kulit jeruk, serai, dan cengkeh, serta ada air di sana. Nah, untuk harga-harganya sendiri kami sudah menetapkan harga per produk, sudah kami hitung untuk per produknya, serta terdapat biaya tenaga kerja dan juga overhead. Untuk tenaga kerja terdapat tenaga kerja langsung. Di sini kami untuk harganya sendiri ini merupakan harga atau biaya variabel di mana untuk tenaga kerja langsung sendiri kami akan menggajinya sesuai dengan produk yang telah dibuat. Kemudian selanjutnya untuk overhead terdapat kemasan di mana untuk biaya kemasan ini adalah sebesar 500. Nah, untuk total harga pokok produksi satuan baik dari bahan baku, tenaga kerja maupun overhead ini sebesar 2.500 per produk. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan terkait dengan produk kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.